Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum mulai belajar, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi pertama kita akan membahas mapel kimia, ya. Kita membahas tes harian dan juga soal problem set. Jadi di sini saya tidak berurutan ya memilih soalnya, itu saya acak. Ya, ada soal PH, ada soal PS. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan, ya bisa via chat atau bisa langsung nyalain mikrofonnya ya. Oke, di sini ada 4 orang, ada Ifaiza, ada Aliza, ada Arfianisa, dan ada Siti Nur Eliza. Oke, saya share screen dulu. Oke, di sini kita membahas ini ya, seperti tadi yang saya bilang, kita bahas tes harian dan problem set. Ya. Kita bahas dari soal nomor 1 ya. Besi 23 oksida, Fe3O4, direaksikan dengan gas karbon monoksida berlebih, sehingga menghasilkan besi dan gas karbon dioksida berdasarkan reaksi Fe3O4 tambah 4CO menghasilkan 3Fe tambah 4CO2. Pertanyaannya, jika besi 23 oksida yang direaksikan sebanyak 11,6 gram, berapa banyak besi yang dihasilkan? Gitu ya. Oke, di sini ya ada kata kunci untuk soalnya, yaitu direaksikan dengan gas karbon monoksida berlebih. Ya. Artinya, kalau gas karbon monoksida berlebih, Fe3O4-nya atau besi 23 oksidanya itu bertindak sebagai reaksi pembatas atau yang akan habis bereaksi. Gitu ya. Artinya ini ingat ya, CO-nya ini karena ada kata berlebih, artinya CO-nya itu akan bersisa. Karena ada kata kunci berlebih, gitu ya. Nah, untuk mencari tahu berapa massa Fe yang terbentuk atau yang dihasilkan, kita harus tahu berapa jumlah mol Fe yang terbentuk. Ya, dari mana jumlah mol Fe kita dapatkan? Dari molnya Fe3O4. Karena Fe3O4 yang bertindak sebagai reaksi pembatas di sini. Itu ya. Oke, pertama kita cari molnya dulu. Kita tahu bahwa untuk mencari mol atau simbolnya N, yaitu massa dibagi dengan mR. Nah, massa Fe3O4 yang digunakan sebesar 11,6 gram. 11,6 gram ini saya ubah ya, jadi 116 kali 10 pangkat min 1. Ya, dibagi. Nah, kalau kalian menghitung MR dari Fe3O4, caranya adalah 3 kali ArFe ya, ditambah 4 kali ArO. Ya, nanti ini total MR-nya adalah 232. Itu ya cara menghitung MR ya. Saya pikir udah tahu semuanya karena udah kelas 12 ya. Menghitung MR Fe3O4 adalah 3 kali ArFe tambah 4 kali ArO ya. 3 kali ArFe itu sama dengan 168 tambahkan dengan 64 dapatnya 232. Nah, ini saya coret ya. Bagi ini saya dapat 1, ini coret, ini dapat 2. Jadi mol Fe3O4 yang digunakan pada percobaan ini sebesar 1/2 kali 10 pangkat min 1 mol. Ya. Nah, selanjutnya kita cari molnya Fe yang dihasilkan. Nah, caranya gimana? Kita hubungkan koefisiennya ini. Ya. Ingat, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Ya, ingat ya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Itu diingat.
Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi, untuk mencari tahu berapa molnya Fe yang dihasilkan, kita tinggal membandingkan ya koefisien dari Fe terhadap yang diketahui yaitu Fe3O4. Nah, jadi kita bisa cari tahu molnya Fe di sini. Molnya Fe itu sama dengan koefisiennya Fe yaitu 3 per koefisiennya Fe3O4 yaitu 1. Ini 1 di sini ya. Cuma tidak dituliskan ya. Kemudian dikalikan dengan molnya Fe3O4 ya. Oke, dikalikan dengan molnya Fe3O4. Maka kita dapatkan molnya Fe sebesar 3/2 kali 10 pangkat min 1 mol. Dari mana? Dari 3/1 kalikan dengan 1/2 kali 10 pangkat min 1. Dapatnya 3/2 kali 10 pangkat min 1. Ya udah dapat molnya Fe, kita cari tahu berapa masanya Fe yang dihasilkan. Ya. Masa Fe ya, itu sama dengan berapa molnya Fe dikalikan dengan AR-nya ya. Kenapa pakai AR? Karena Fe di sini atom, bukan sebagai senyawa. Ya. Oke, molnya adalah 3/2. Ya, 3/2 kali 10 pangkat min 1. Terus ARFE berapa? ARFE di soal 56. Ya. 2 sama 56 itu sisanya 28. 28 kali 3 dapatnya adalah 84. 84 kali 10 pangkat min 1 gram. Jadi ini jawabannya ya. 84 kali 10 pangkat min 1 gram. Atau jawabannya adalah yang C, 8,4. Ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 1? Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Jadi gitu ya. Kalau ada soal seperti ini, katanya salah satu reaksinya berlebih, maka reaksi yang lain itu sebagai reaksi pembatas. Atau dengan kata lain habis reaksi. Nah, reaksi mana yang bertindak sebagai reaksi pembatas, maka zat tersebut yang akan menjadi patokan atau acuan untuk mencari mol yang ditanyakan. Di sini Fe3O4 bertindak sebagai reaksi pembatas, maka Fe3O4 yang kita gunakan sebagai acuan untuk mencari molnya Fe. Maka langkah pertama, kita cari tahu dulu 11,6 gram itu setara dengan berapa mol. Ternyata 11,6 gram setara dengan 1/2 kali 10 pangkat min 1 mol atau 0,05 mol. Ya udah, dari molnya Fe3O4 kita ubah atau kita konversi menjadi molnya Fe dengan jalan membandingkan koefisien. Karena ada konsep bahwa dalam suatu reaksi perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 1. Saya kasih kesempatan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya hapus. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2, ini langsung saya tuliskan semua jawabannya. Ya. Kalian bisa lihat. Di sini, ya soalnya, pembakaran 4 gram padatan. Jadi ingat ya, ada kata kunci di soal ini. Ya, kenapa ada kata kunci saya bilang? Karena semua jawaban itu harus mengandung fasa atau wujud. Jadi tidak boleh kalian salah menentukan wujudnya. Nah, di sini katanya padatan karbon. Jadi karbonnya harus dalam wujud solid atau S simbolnya ya. Terus menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, ternyata karbon dioksidanya itu berfasa atau berwujud gas. Jangan salah ya. Oke. Pembakaran 4 gram karbon atau grafit menghasilkan gas karbon dioksida
ya, melepaskan kalor. Nah, terus ada kata-kata melepaskan, ya, melepaskan kalor. Ya, ingat, harus tahu lagi, harus ingat lagi materi kelas 11 tentang termokimia ya. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan data tersebut, persamaan termokimia entalpi penguraian standar. Nah, di sini pertanyaannya adalah entalpi penguraian standar. Atau kita bisa tuliskan delta HD-nya ya. Ingat, entalpi penguraian standar itu adalah delta HD. Ya, D itu adalah dissociation atau penguraian. Nah, di sini langkah pertama, sebelum kita menuliskan bagaimana reaksi pembakaran, kenapa reaksi pembakaran? Karena di awal soal katanya pembakaran, berarti reaksinya adalah reaksi pembakaran. Nah, langkah pertama, kita harus tahu dulu 4 gram karbon itu setara dengan berapa mol karbon. Ya, caranya adalah mol karbon sama dengan massa dibagi dengan AR. Ya, kenapa AR? Karena karbon adalah unsur. Ingat ya, di soal ini tidak dikasih tahu berapa AR karbon. Kenapa? Karena kalian sudah kelas 12. Ya, dianggap sudah menghafalkan sebagian besar dan sudah mengingat sebagian besar AR dari tiap atom atau tiap unsur. Gitu ya. Oke, jadi 4 gram masanya karbon dibagi AR karbon 12. Kita dapatkan mol karbonnya sepertiga. Ya, sepertiga mol. Nah, ingat reaksi pembakaran karbon artinya karbon yang fasanya solid kita tambahkan atau kita reaksikan dengan gas oksigen. Ingat ya, semua reaksi pembakaran ya kalau nggak dikasih tahu apa gasnya pasti dibakar dengan gas oksigen. Ya, karbon tambahkan dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, supaya karena di soal katanya 4 gram karbon yang setara dengan sepertiga mol, berarti di depan karbon kita tuliskan angka sepertiga. Ya, berarti semuanya sepertiga ya. Sepertiga karbon tambah sepertiga oksigen tambah sepertiga karbon dioksida. Terus ingat delta H-nya, karena tadi ada kata kunci melepaskan kalor. Ingat, melepaskan itu artinya reaksi eksoterm, delta H-nya bertanda negatif. Itu ingat ya, kalau ada kata-kata melepaskan kalor, berarti delta H-nya bertanda negatif. Kalau menyerap kalor atau membutuhkan kalor, artinya delta H-nya bertanda positif. Di sini delta H-nya sama dengan negatif 131 kJ. Gitu ya. Nah, karena pertanyaannya entalpi penguraian standar, maka pertama-tama kita ubah dulu reaksi pembakaran menjadi reaksi pembentukan karbon dioksida. Ingat ya, kalian pasti masih ingat bahwa reaksi pembakaran unsur, reaksi pembakaran 1 mol unsur itu sama aja dengan reaksi pembentukan senyawanya. Gitu. Jadi, di sini ya sepertiga itu saya kalikan dengan 3 supaya jadi reaksi pembentukan karbon dioksida. Ingat ya, kalau reaksi pembakaran itu kita fokus sama unsur yang dibakar. Ya. Kalau reaksi pembentukan kita fokus sama senyawa yang dibentuk. Itu beda ya. Tapi sama reaksinya. Ya. Sama reaksinya. Bedanya tinjauannya aja. Kalau pembakaran tinjauannya unsur yang dibakar. Kalau pembentukan senyawa yang dibentuk yang kita tinjau ya. Oke, supaya kita bisa mendapatkan reaksi pembentukan karbon dioksida, maka semuanya harus kita kalikan dengan 3. 3 kali sepertiga semua dapat 1. Jadi karbon fasa solid tambah oksigen fasa gas menghasilkan gas karbon dioksida. Oke, karena reaksinya kita kalikan dengan 3, maka delta H-nya juga kalikan dengan 3. Sehingga delta HF. Kenapa delta HF? Karena reaksi ini termasuk reaksi pembentukan. Pembentukan 1 mol karbon dioksida. Mana angka satunya? Ingat, angka 1 dalam reaksi kimia itu tidak dituliskan. Ya. Oke, delta HF-nya sama dengan negatif 393 kJ. Nah, terus ingat lagi bahwa reaksi pembentukan itu berkebalikan sama reaksi ini salah ya, bukan pembentukan ya, harusnya itu penguraian. Sorry, saya belum ganti. Ini harusnya penguraian, bukan pembentukan ya. Jadi
reaksi pembentukan itu sama berkebalikan dengan reaksi penguraian. Ya, itu diingat lagi ya, reaksi pembentukan berkebalikan sama reaksi penguraian. Ya udah, karena reaksi pembentukannya sudah ada, yang ditanyakan reaksi penguraiannya, tinggal kita balik. CO2 yang awalnya di sebelah kanan jadi sebelah kiri. Terus karbon sama oksigen yang awalnya sebelah kiri jadi sebelah kanan. Ya, CO2 terurai menjadi C tambah oksigen. Yang awalnya delta HF berubah jadi delta HD. Yang awalnya bertanda negatif jadi berubah bertanda positif. Nah, kalau kita lihat, ya CO2 fasa gas terurai menjadi karbon fasa solid tambah gas oksigen, delta HD-nya positif, maka jawabannya yang C. Jadi soal ini gampang ya. Soal ini terbilang mudah, asal kalian pahami apa itu reaksi pembakaran, apa itu reaksi pembentukan, dan apa itu reaksi penguraian. Gitu. Dan harus tahu juga mengubah dari gram atau massa menjadi mol. Karena ingat, koefisien dari semua unsur ataupun senyawa yang ada pada reaksi itu bukan menggambarkan jumlah massa, tapi menggambarkan jumlah mol. Makanya semua massa yang diketahui di soal itu harus diubah menjadi mol terlebih dahulu. Nanti dari mol kita bisa ubah menjadi apa yang ditanyakan di soal. Seperti itu ya. Ada pertanyaan untuk soal nomor 2? Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Saya kasih waktu untuk bertanya ya, atau memahami dulu lah ya setiap tulisan yang ada di slide. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya hapus lagi ya. Kita lanjut soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ya. Diketahui profil reaksi kesetimbangan antara gas A, gas B, dan gas C pada suhu tertentu sebagai berikut. Nah, dikasih tahu dikasih gambar kalian grafiknya. Soal ini itu sering 2 tahun atau 3 tahun yang lalu keluar ya di UTBK, dan ini soal baru. Soal yang baru keluar di UTBK tahun 2000 kalau nggak salah 2019 kalau nggak salah. Oke, ada sumbu Y. Sumbu Y itu menggambarkan konsentrasi dari tiap zat, dan ada sumbu X yang menggambarkan waktu reaksi. Jadi ketika waktu berjalan, ya reaksi berjalan, ternyata ada zat yang bertambah dan ada zat yang berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Pertanyaan soal ini adalah, dari data tersebut, bagaimana hubungan Kp dan Kc dari reaksi A, B, dan C? Dari reaksi kesetimbangan ya, gas A, gas B, dan gas C. Nah, kalian perlu ingat dulu ini kata kuncinya, bahwa reaktan atau preaksi itu selalu berkurang dan posisinya ada di sebelah kiri tanda panah. Itu ingat ya. Sedangkan produk atau hasil reaksi selalu bertambah dan posisinya ada di sebelah kanan tanda panah. Itu pertama dulu yang harus kalian tahu. Jadi kalian bisa menentukan ya siapa yang di sebelah kiri, siapa yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau kalian lihat dari grafik, ternyata zat yang berkurang cuma satu, yaitu zat B yang grafiknya turun. Sementara zat yang bertambah itu ada 2, yaitu A dan C, karena meningkat atau naik grafiknya ya. Nah, bisa kita tuliskan reaksinya terlebih dahulu. B, fasa gas, dalam reaksi bolak-balik menjadi A tambah C. Itu ya. Kita harus tahu dulu. Tadi ada gangguan. Kita lanjut lagi bahas soal nomor 3. Ya, di sini tadi kita sudah tentukan bahwa ada gas yang di sebelah kiri, ada gas yang di sebelah kanan tanda panah. Ya, dari mana? Dari grafiknya. Nah, konsepnya itu adalah reaktan selalu berkurang dan posisinya ada di sebelah kiri dari tanda panah, dan produk itu ada di sebelah
kanan dan selalu bertambah gitu ya. Jadi reaksinya kita bisa tuliskan B fasa gas ya dalam reaksi bolak-balik menjadi A fasa gas tambah C fasa gas. Oke. Nah, terus di sini ada M, ada B dan ada STB. M itu adalah mula-mula, B itu adalah bereaksi dan STB itu adalah setimbang ya. Nah, di sini kita lihat bahwa gas B itu awalnya sebanyak, terus saya ganti warnanya ya. Ini ada gas B ini sebanyak 0,9 ya. Saya tuliskan ini ya, gas B sebanyak 0,9 molar. Gitu ya. Terus gas A itu masih 0 sama gas C, berarti ini tulisnya. Oke ya. Oke, selanjutnya ya kita lihat data pada saat setimbang. Ingat dalam grafik ya, kalian bisa menentukan data pada saat setimbang yaitu data yang lurus garisnya atau yang konsentrasinya tidak lagi berubah meskipun waktu terus berjalan ya, karena kondisi setimbang itu ya ciri-cirinya salah satunya adalah konsentrasi dari zat-zat yang ada pada reaksi tidak lagi berubah meskipun waktu terus berjalan. Jadi, kalian bisa lihat ya, zat B itu pada saat setimbang sisanya adalah 0,1 molar. Nih ya. Kemudian zat A berapa? Zat A ini pada saat setimbang itu sebanyak 0,4 molar. Dan zat C pada saat setimbang itu sebanyak 0,2 molar. Nah, terus apa hubungannya kita mau mencari tahu data ini dengan soal? Ya, ingat, untuk mencari tahu jawaban soal ini, pertama-tama kita harus tahu dulu berapa koefisien dari tiap gas. Ya, kita harus tahu koefisiennya ya. Oke, dari mana dapat koefisiennya? Dari data pada saat bereaksi. Ya, data pada saat bereaksi. Oke, saya ulang lagi jadi warna biru ya. Oke, kalau awalnya 0,9, terus setimbangnya 0,1, artinya pada saat bereaksi itu 0,8. Ingat ya, negatif itu hanya tanda ya, bahwa dia akan berkurang. Bahwa si B sebagai reaktan akan berkurang sebanyak 0,8 molar. Kemudian A awalnya tidak ada ini. Ya, tiba-tiba jadi ada 0,4. Berarti di sini A-nya ya sebanyak 0,4 molar pada saat bereaksi. Sementara C-nya itu 0,2 molar. Ya udah, dari data pada saat bereaksi kita bisa bandingkan ya. Bandingkan data 0,8, 0,4 sama 0,2 untuk mendapatkan koefisien. Nah, ini kan kalau kita tuliskan perbandingannya, itu jadinya adalah 4 ya, banding 2, 4 banding 2 banding 1. Ini ya, 4 banding 2 banding 1. Dari mana? 0,8, 0,4, dan 0,2 itu semuanya kita bagi dengan 0,2. Nah, 4, 2, 1 ini adalah koefisien dari si B itu 4, A itu 2, dan C itu 1. Gitu ya. 4, 2, 1. Ya udah, dari data ini ya, kita cari delta N-nya. Ya, delta N. Ingat, delta N adalah jumlah koefisien gas yang ada di sebelah kanan. Ingat ya, delta N adalah jumlah koefisien gas yang ada di sebelah kanan. Ingat ya, jumlah koefisien gas. Jadi kita hanya menghitung gas. Selain gas, tidak diperhitungkan. Dikurangi dengan jumlah koefisien gas yang ada di sebelah kiri. Koefisien gas yang ada di sebelah kiri. Ini dia ya. Oke, kita hitung. Delta N-nya berarti koefisien gas di kanan 2 tambah 1 itu 3. Dikurang di sebelah kiri 4. Ternyata delta N-nya itu sama dengan -1. Nah, ingat ada konsep lagi,
Kalau delta N, ya, delta N itu kurang dari 0, maka hubungan KP sama KC adalah KP lebih kecil dari KC. Ya. Bagaimana kalau delta N sama dengan 0? Kalau delta N sama dengan 0, maka berlaku hubungan KP itu sama dengan KC. Kalau delta N-nya lebih besar dari 0, maka berlaku hubungan KP lebih besar dari KC. Itu ya. Nah, ternyata kita dapatkan delta N-nya sama dengan min 1. Min 1 itu kan artinya kurang dari 0. Berarti delta N-nya kurang dari 0, maka hubungannya KP lebih kecil dari KC. Sehingga nomor 3 jawabannya yang D. Seperti itu ya. Oke, silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan ya. Soal ini mudah banget ya, tidak perlu menghitung panjang lebar dan tinggi. Ya, kita hanya bisa melihat dari data pada grafik. Yang penting ingat dulu konsep yang tadi saya tuliskan di awal, bahwa reaktan selalu berkurang dan ada di sebelah kiri, produk ada di sebelah kanan dan selalu bertambah. Dari posisi itu nanti bisa kita dapatkan bagaimana nilai delta N-nya ya, karena kalau salah menentukan posisi dari ABC, salah juga mendapatkan hasil delta N-nya, karena delta N itu kan berhubungan sama posisi, jumlah koefisien gas sebelah kanan dikurangi dengan jumlah koefisien gas di sebelah kiri. Seperti itu ya. Oke, silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Untuk soal nomor 3, bisa via chat, bisa langsung ngomong, ya. Gak apa-apa, santai. Kimia itu sangat mudah ya. Buktinya dari tadi kita tidak perlu berpikir kritis banget ya untuk mengerjakan soal. Oke, kalau nggak ada, ya saya hapus lagi. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Oke, soal nomor 4 ini agak panjang, tapi jawabannya tidak sepanjang soalnya. Ya. Oke, anilin C6H5NH2 merupakan senyawa organik yang tergolong ke dalam senyawa aromatik. Anilin dapat dihasilkan dari reduksi nitrobenzen. Anilin banyak dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan obat-obatan maupun pembentukan zat warna. Berdasarkan teori Bronsted-Lowry, anilin itu akan bersifat basa ketika dalam pelarut air. Sedangkan dalam basa kuat seperti NaOH, anilin malah bersifat asam. Ya, jadi anilin ini secara teori Bronsted-Lowry itu bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basa, gitu ya. Nah, pertanyaan soal ini adalah tentukan basa konjugasi dan asam konjugasi dari anilin berdasarkan teori Bronsted-Lowry berturut-turut. Ingat ya, pertanyaan pertama basa konjugasi harus sesuai dengan pertanyaannya. Karena dikatakan di soal harus berturut-turut, maka untuk pertama tentukan dulu basa konjugasinya. Tentukan terlebih dahulu basa konjugasi, baru tentukan yang kedua adalah asam konjugasi. Gitu ya. Oke, ada konsepnya di sini. Konsepnya adalah menurut teori Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa atau partikel yang dapat memberikan proton. Ingat ya, kata kunci soal konsep ini adalah memberikan proton. Ya, memberikan proton atau H+ kepada senyawa atau partikel lain. Ya, jadi ingat konsep memberi. Kalau konsep memberi artinya untuk sementara waktu dia akan kekurangan atau berkurang jumlahnya. Berarti kalau asam itu memberikan H+, maka
yang bertindak sebagai asam akan mengalami pengurangan H+. Ya, gitu. Oke, selanjutnya basa adalah senyawa atau partikel yang dapat menerima, ya, yang dapat menerima proton atau H+ dari senyawa lain. Nah, ingat konsep menerima. Kalau menerima itu berarti untuk sementara waktu, ya, zat tersebut akan kelebihan H+ atau bertambah jumlah H+-nya. Jadi dengan kata lain gini ya, asam itu ketika memberi akan berubah menjadi zat yang baru, tapi kehilangan 1H. Kalau basa, itu akan menerima 1H, dan ketika berubah jadi zat baru, dia akan bertambah jumlahannya. Nah, jadi, di sini saya bisa tuliskan, C6H5NH2, ketika bertindak sebagai asam, berarti dia akan kehilangan 1H+. Ya, kenapa kehilangan? Karena tadi, asam itu yang dapat memberikan proton. Nah, kalau jumlahannya berkurang, berarti awalnya NH2 menjadi NH. Kenapa berubah jadi ini, Kak? Dari tanda negatif di atasnya. Karena awalnya, ingat ya, awalnya senyawa ini kan netral. Kenapa netral? Kan nggak ada di sini muatannya. Ya, alias 0. Gitu. Nah, terus ketika senyawa netral melepaskan satu ion H+ atau satu partikel yang bermuatan positif, apa yang berlebih? Yang berlebih adalah muatan negatifnya. Ingat ya, netral itu ya, suatu keadaan netral artinya jumlah positif dan jumlah negatifnya itu sama. Kalau dia bermuatan artinya ada yang kekurangan, entah itu partikel positifnya atau partikel negatifnya. Nah, dalam hal ini ketika C6H5NH2 bertindak sebagai asam dengan jalan kehilangan H+ atau memberikan H+, maka yang berlebih adalah muatan negatifnya. Maka akan berubah menjadi C6H5NH-. Oke, ini kelihatan ya, ada kata basanya ya. Oke. Selanjutnya, kalau bertindak sebagai basa, berarti C6H5NH2 itu akan menerima H+. Ingat ya, bertindak sebagai basa, berarti C6H5NH2 itu akan ketambahan 1H+. Jadi C6H5NH3+. Kenapa NH3+? Karena tadi ya, yang awalnya tidak bermuatan atau netral, kalau ketambahan satu ion positif atau satu muatan positif, berarti sekarang yang berlebih adalah muatan positifnya. Maka menjadi C6H5NH3+. Nah, ingat, kalau suatu zat bertindak sebagai asam, kemudian dia berubah, maka zat baru tersebut dikatakan sebagai basa konjugasi. Sebaliknya, kalau zat tersebut bertindak sebagai basa dan menjadi senyawa yang baru, maka senyawa baru tersebut disebut sebagai asam konjugasi. Jadi, basa konjugasi dari C6H5NH2 adalah C6H5NH- dan asam konjugasi dari C6H5NH2 adalah C6H5NH3+. Sehingga untuk nomor 4 jawabannya yang E. Ingat ya, soalnya sangat mudah. Tinggal kalian pahami konsepnya ya. Oke, silakan tanyakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 1 sampai 4 ya. Bisa kalau tadi masih lewat, boleh tanyakan kembali kalau mau ditanyakan. Nanti ya, kita santai aja di sini ya. Jangan terlalu tegang. Nah, kimia itu santai, easy. Oke, silakan tanyakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau ada pertanyaan kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, perhatikan senyawa-senyawa berikut. Pertama ada MnO2, kedua ada MnO, ketiga ada Mn2O3, keempat ada K2MnO4, dan kelima ada KMnO4. Pertanyaannya, urutan bilox Mn dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, ingat ya, semua yang ada di soal ini adalah senyawa.
Ya, senyawa. Dibilang senyawa berikut. Ya. Ingat, kalau senyawa berarti tidak mempunyai muatan. Makanya di bagian atas kanannya itu tidak ada tanda negatif atau tidak ada yang positif. Ya. Nah, untuk menentukan Dilox dari Mn, kalian bisa ingat konsep kelas 10 tentang redox atau kelas 12. Ya kan? Kalian kemarin baru belajar itu di kelas 12 semester 1. Babnya adalah redox dan elektrokimia. Ya. Oke, karena MnO2 senyawa, berarti total Dilox-nya itu harus sama dengan 0. Ya. Harus sama dengan 0. Terus ingat, Dilox-nya O itu adalah min 2. Ntar dulu deh, saya salah. Bentar ya. Di sini Dilox-nya O adalah min 2 ya, sesuai aturan. Aturan konvensi Dilox. Ada berapa O pada senyawa MnO2? Ada 2. Yang mana yang ini? Ya. Ada 2 O. Berarti min 2 kali 2 itu sama dengan min 4. Total Dilox-nya harus sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ini senyawa. Ya. Kira-kira min 4 tambah berapa supaya 0? Tambah plus 4. Nah, terus ada berapa Mn di MnO2? Ada 1. Jadi Dilox-nya Mn di sini adalah plus 4. Ya. Lanjut kita ke MnO. Ya. MnO, Dilox-nya O adalah min 2. Ya. Ada berapa O? Cuma 1. Langsung aja. Total Dilox-nya harus sama dengan 0. Kira-kira min 2 tambah berapa supaya 0? Tambah plus 2. Maka Dilox-nya Mn pada MnO adalah plus 2. Selanjutnya, pada Mn2O3, ya, O-nya Dilox-nya min 2. Ada berapa O? Ada 3. Kalikan 3, berarti min 6. Total Dilox-nya harus sama dengan 0. Ya. Min 6 tambah berapa supaya 0? Tambah plus 6. Ingat, plus 6 ini untuk 2 Mn. Kenapa 2 Mn? Karena ada Mn2. Berarti ada 2 Mn di situ. Oke, berarti 1 Mn-nya adalah plus 3. Lanjut, K2MnO4. Dilox-nya 1O adalah min 2. Ada berapa O? Ada 4. Berarti min 8. Ya. Terus, ingat ya, K itu logam golongan 1A. Ya, golongan 1A dalam senyawa apapun, Dilox-nya selalu plus 1. Ya. Kalikan berapa? Ada berapa K? Ada 2. Berarti kalikan 2 plus 2. Totalnya harus sama dengan 0. Min 8 tambah plus 2 itu min 6. Tambah berapa supaya 0? Tambah plus 6. Di sini Mn-nya plus 6. Lanjut. KMnO4. K itu plus 1. Ada berapa K? Ada 1 K. Berarti plus 1 tetap. O-nya min 2. Ada berapa O? Ada 4. Berarti min 8. Ya, min 8. Dari min 2 kali 4. Total Dilox-nya harus sama dengan 0. Min 8 tambah plus 1. Min 7. Tambah berapa supaya 0? Tambah plus 7. Maka Mn-nya plus 7. Nah, pertanyaannya adalah dari yang terkecil ya hingga terbesar. Ini plus 4. Ini plus 2. Ini plus 3, plus 6, plus 7. Nah, berarti yang paling kecil plus 2, yaitu MnO, nomor 2. Ya. Nomor 2 berarti jawabannya antara C sama E. Ya. Terus, habis plus 2, plus 3. Plus 3 itu pada Mn2O3, nomor 3. Oh, berarti jawabannya yang E. Selesai. Nah, jadi soal nomor 5, jawabannya yang E. Ada pertanyaan untuk soal nomor 5? Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Saya hapus. Nomor 6. Ya. Pertanyaan nomor 6 ini gampang banget. Ya. Cuma satu kalimat. Reaksi-reaksi berikut yang tidak termasuk
Ingat ya, pertanyaannya yang tidak termasuk reaksi redoks adalah, nah ini ada kata kunci ya. Kalian tidak perlu menghitung Bilox untuk menentukan mana dari kelima reaksi yang termasuk redoks atau bukan. Ya, kenapa? Karena kebanyakan siswa berpikiran untuk menentukan mana reaksi yang termasuk redoks, kita harus melihat ya ada atau tidak adanya perubahan Bilox. Padahal nggak harus gitu, itu kepanjangan ya. Itu pemikiran yang sangat panjang untuk pejuang UTBK ya. Jadi ingat ada kata kunci, secara umum yang tergolong reaksi redoks adalah reaksi yang mengandung unsur bebas. Nah pertanyaannya, apa saja unsur bebas? Ya, oke. Unsur bebas itu terbagi atas dua, ada unsur yang berdiri sendiri atau tunggal, misalnya Na, K, Mg, Al, Fe, S, Cu, Cr, K, dan lain-lain. Intinya unsur yang berdiri sendiri atau yang nggak punya teman. Ya. Nah, ada yang kedua juga, unsur yang berikatan dengan sesamanya. Disebut dengan molekul unsur. Contohnya H2, N2, O2, Cl2, P4, S6, S8, dan lain-lain. Jadi, itulah contoh-contoh dari unsur bebas. Nah, kalau ada mereka-mereka itu di dalam suatu reaksi, kemungkinan ya reaksinya tergolong redoks. Gitu ya. Sesuai pertanyaan, ya, pertanyaannya yang tidak termasuk redoks, berarti cari mana reaksi yang tidak ada unsur bebasnya. Jawaban A salah. Kenapa? Karena ada H2 sebagai unsur bebas dan ada N2 sebagai unsur bebas. Jawaban B juga salah, karena ada Cu sebagai unsur bebas dan ada H2 sebagai unsur bebas. Jawaban C juga salah, karena ada Fe sebagai unsur bebas. Jawaban E juga salah, karena ada Fe sebagai unsur bebas dan ada Cu unsur bebas. Maka soal nomor 6 jawabannya yang D ya. Pada jawaban D tidak ada unsur bebas. Semuanya senyawa. BaCl2, H2SO4, BaSO4, dan HCl semuanya termasuk senyawa, bukan unsur bebas. Jadi jawaban nomor 6 yaitu yang D. Karena pertanyaannya tidak termasuk redoks, berarti yang tidak mengandung unsur bebas. Silakan tanyakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 6. Oke, kalau nggak ada saya hapus ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Kayaknya masih malu-malu bertanya ya. Takut dikatakan nggak bisa sama temennya. Oke, soal nomor 7. Dalam baterai isi ulang, nikel kadmium reaksi selnya sebagai berikut. Cd tambah 2 NiOOH tambah 4 H2O. Aduh, saya belum ubah ini ya. Menghasilkan CdOH 2 kali tambah 2 NiOH 2 kali 2 H2O. Pertanyaannya adalah perubahan bilangan oksidasi Ni dari reaksi sel tersebut. Oke. Ini ya reaksinya ya. Ini ada Ni di sini. Ini ada Ni di sini. Itu ya. Oke, kita tuliskan ini. Kita hanya fokus sama itu ya. Saya pisahin dulu ya. Ini ada Ni. O, buka kurung, OH. Ini menjadi Ni. Ingat ya, dalam penentuan Bilox, koefisien tidak diikut sertakan. Ni, OH, 2 kali, titik, 2 H2O. Ya. Oke, di sini Biloxnya O, ya, Biloxnya O adalah -2. Gitu ya.
Terus ingat, OH itu molekul anion yang bermuatan 1 min. Jadi di sini OH, langsung aja OH itu min 1. Ya. Kita tidak perlu tuliskan lagi biloxnya O sama biloxnya H. Bisa sih sebenarnya. Ya. Dari mana min 1, Kak? Dari sini. Ya. O di sini kan min 2 juga ini. Dan H itu plus 1. Ya, sama aja kan. Min 2 tambah plus 1 kan min 1. Ya, kepanjangan. Jadi ingat aja bahwa OH itu pasti min 1. Nah, ini totalnya harus sama dengan 0. Min 2 tambah min 2, min 4. Tambah plus 1, min 3. Supaya 0, tambah plus 3. Maka di sini biloxnya Ni adalah plus 3. Itu ya. Terus, di sini OH itu tadi min 1 ya. Nggak usah lah, tulis lagi. Ingat ya, angka 2 ini menggambarkan banyaknya O sama banyaknya H. Ingat ya, O-nya min 2, ya, H-nya plus 1. Itu. Ada berapa O? Ada 2 O, berarti min 4. O-nya min 4, H-nya plus 2. Dari mana plus 2? 2 kali plus 1. Terus H2O. Ya, H2O. Ingat ya, ini nggak diperhitungkan ya. Oke, H-nya itu plus 1. Ada berapa H? Ada 2 ini. Ya, berarti ada plus 2 di sini. Sini O-nya min 2. Berarti min 2 di sini. Oke, totalnya harus sama dengan 0. Plus min 4 tambah plus 2, min 2. Min 2 tambah plus 2, 0. 0 tambah min 2, min 2. Ya. Supaya di 0, tambah berapa min 2? Plus 2. Maka biloxnya Ni ini plus 2. Berarti perubahan biloxnya Ni dari plus 3 menjadi plus 2. Ya. Maka jawabannya yang C. Itu ya. Silakan tanyakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 7. Oke, kalau nggak ada, ini saya hapus. Ya, karena waktunya udah mepet, udah mau habis, saya hapus aja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Diketahui setengah reaksi MnO4- menjadi MnO2, C2O42- menjadi CO2, ClO- menjadi Cl-, dan SO32- menjadi SO42-. Nah, terus ingat, pertanyaannya yang termasuk reaksi reduksi. Nah, ingat ya, ada 4 ya, ciri khas dari reaksi reduksi. Yang pertama, itu terjadi pelepasan oksigen. Yang kedua, terjadi pengikatan hidrogen. Yang ketiga, terjadi penurunan bilox. Dan yang keempat, ya, terjadi penangkapan elektron. Oke, dari keempat reaksi ini, kita tidak bisa melihat adanya elektron. Maka untuk konsep keempat, kita tidak bisa gunakan. Untuk konsep kedua tadi, terjadi pengikatan hidrogen. Di soal ini juga, kita nggak bisa melihat ada huruf H dalam keempat reaksi. Berarti kita nggak bisa gunakan. Kita hanya bisa gunakan yang 2, 1 sama 3. Yang pertama tadi adalah pelepasan oksigen. Ya, pelepasan oksigen. Dan yang ketiga adalah tadi penurunan bilangan oksidasi. Nah, kalau kita tinjau yang pertama, ya, pelepasan oksigen, ingat, kalau melepaskan oksigen, berarti dari kiri ke kanan, oksigennya berkurang. Ingat ya, dari kiri ke kanan, oksigennya berkurang. Nah, ternyata reaksi pertama itu benar, reaksi kedua itu benar, dan ketiga itu benar. Ya. Keempat yang salah. Kenapa? Karena 4 itu dari 3O jadi 4O. Kalau dari 3O menjadi 4O, berarti konsepnya bukan melepas oksigen, malah mengikat oksigen. Kalau jawaban 1, 2, 3, ya, dari 4 ke 2O, dari 4 ke 2O, dari 1 ke nggak ada O-nya. Berarti kan ketiganya melepaskan oksigen. Berarti kan sesuai dengan konsep reduksi, ya, reaksi reduksi. Tapi kan nggak ada jawaban 1, 2, 3. Jawabannya kalau nggak 1, 2, 2, 3, 1, 3. Ingat ya, 4 itu salah. Berarti kan jawaban D sama E paling salah ya. Nah, berarti kalau konsep pertama masih juga belum bisa menentukan jawaban, kita ke konsep yang ketiga.
yaitu harus menentukan biloxnya. Kita lihat mana bilox yang turun ya. Ingat ya, biloxnya harus turun. Di sini O-nya min 2 ya, O-nya min 2. Ada berapa O? Ada 4, berarti min 8. Ingat ya, totalnya tidak sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena di sini ada muatan. Ya. Total biloxnya harus sama dengan min 1. Ya. Oke, min 8 tambah berapa? Min 1 tambah plus 7. Jadi di sini biloxnya Mn adalah plus 7. Gitu. 1O min 2. 2O berarti min 4. Totalnya 0. Kenapa 0? Karena nggak ada muatan. Min 4 tambah berapa supaya 0? Tambah plus 4. Nah, ternyata biloxnya Mn turun dari plus 7 ke plus 4. Berarti satu benar. Kalau satu benar, berarti jawabannya antara A sama C. Lanjut. Kita ke yang ini ya. O-nya min 2. Ada berapa O? Ada 4. Berarti min 8. Totalnya harus sama dengan min 2. Ya. Kenapa min 2? Ya, karena di sini muatannya 2 min. Gitu ya. Oke, min 8 tambah berapa min 2? Tambah plus 6. Ingat, itu untuk 2C. 1C-nya adalah plus 3. Gitu ya. Terus di sini biloxnya O min 2. Ada berapa O? Ada 2O, berarti min 4. Totalnya harus sama dengan 0. Ya. Min 4 tambah berapa supaya 0? Tambah plus 4. Maka C-nya plus 4. Nah, ternyata biloxnya C itu naik dari plus 3 jadi plus 4. Maka di sini bukan reduksi tapi oksidasi. Dua salah. Maka jawabannya adalah 1 sama 3. Itu caranya ya. Oke, silakan tanyakan pada pertanyaan untuk soal nomor 8. Jadi ingat ya, tidak perlu menentukan lagi yang ketiga. Pasti benar. Tadi dari konsep yang pertama yaitu pelepasan oksigen, jawaban 4 itu salah ya. Karena 4 itu jumlah O-nya bertambah dari kiri ke kanan. Ya, SO3 kan 3O, SO4 kan 4O, berarti kan 3O ke 4O, jadi bertambah jumlah O-nya. Maka bukan termasuk reaksi reduksi. Nah, dari konsep yang pertama, ternyata 1, 2, 3 itu benar. Karena jumlah O-nya berkurang semuanya. Baru kita ke konsep yang ketiga, yaitu penurunan bilox. Harus tahu mana yang biloxnya turun, mana yang biloxnya naik. Ternyata reaksi kedua, biloxnya naik. Ya, berarti bukan termasuk reaksi reduksi. Jawabannya 1 dan 3. Ada pertanyaan untuk soal nomor 8 yang terakhir ini, ya, sebelum kita akhiri. Silakan chat atau aktifin mic-nya kalau misalnya mau bertanya. Ya, jangan malu-malu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya ini saya hapus.